Ketiak belum cerahan, malah makin gelap gara-gara salah nyukur. Aku pernah iseng ya, tanganku ku kopek, keluar deh tuh rambut. Ini aku sedang mengurutkan videoku berdasarkan yang terbanyak yang nonton. Most popular videoku itu kebanyakan ya, yang rame banget itu adalah pembahasan soal Cathy. Di video Cathy ataupun di sosmed aku itu aku sering banget terima pertanyaan, apa aja cara mencukur yang paling aman untuk ketiak apa. Nah, kali ini kita bakalan bahas lengkap soal wax, cukur, dan juga IPL. Kira-kira mana dari ketiga ini yang gak bikin ketiak makin hitam ataupun gelap? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prox. Buat perempuan, aku yakin banget masalah bulu ketiak itu lumayan mengganggu penampilan atau kadang menurunkan rasa percaya diri. Karena biasanya kalau makin lebat bulu ketiak itu kadang suka bikin aroma yang gak enak atau bau Cathy ya. Tapi kalau aku bau Cathy itu aku ngerasa ya, aku bisa mencium aroma tubuhku yang gak enak itu pas aku lagi menjelang haid atau PMS. Hidungku jadi makin sensitif. Ada yang ngerasain kayak gitu juga gak sih? Lanjut, untuk metode pengangkatan bulu ataupun ya ngerontokin cukur bulu, gimana sih bahasanya yang enak ya? Ya, untuk metode mengangkat bulu-bulu Cathy itu yang pernah aku lakukan ada 3, wax, cukur, dan IPL. Sekarang kita bakalan bahas satu persatu sekaligus menjabarkan plus minusnya. Kita mulai dari yang mana dulu? Dari wax dulu kali ya. Untuk metode waxing, aku tuh suka waxing dulu pas masih gadis sih. Suka beli waxing strip yang made in Thailand juga. Itu lebih enak dipakainya kayak tinggal tempel, cabut gitu. Sakit banget, kadang sampai nangis. Cuma ini tuh ada plus minusnya ya. Plusnya adalah dia bisa bener-bener mengangkat bulu-bulu ketiak itu sampai ke akar. Bahkan kadang sampai ada berdarah gitu loh. Minusnya adalah kalau misalnya ketek kalian sensitif, iritasi, itu bakalan cenderung bikin ketiak makin hitam kalau misalnya ada gesekan yang bikin iritasi. Iya gak sih? Dan ini besar kemungkinan bakalan ada ingrown hair. Jadi bulunya tumbuhnya ke dalam. Aku pernah tuh kayak gitu. Jadi bulunya numbuhnya ke dalam terus bikin kayak jendol hitam gitu rasanya. Kayak ada jendol hitam. Tapi aku pernah iseng ya, tanganku ku kopek, keluar deh tuh rambutnya tebel tapi tumbuhnya ke dalam. Nah, aku sadar ada jendolan itu, jendol hitam yang ternyata ingrown hair numbuhnya ke dalam. Aku udah langsung stop waxing. Dan ketiakku juga gak makin cerah sih, jadi aku stop aja. Lalu cukuran ataupun shaving, ini cara yang termudah mungkin semua orang juga melakukan. Tapi sebenarnya ada step-stepnya. Aku juga udah pernah bahas sih sebenarnya. Tapi mungkin nanti aku bakalan jabarin dengan lebih detailnya lagi. Tapi nanti ya, mungkin di next video kalau misalnya kalian tertarik untuk armpit rutin versi updatednya, let me know aja di kolom komen di bawah ya, nanti aku bikinin. Memang caranya mudah, tapi kalau misalnya dari siletnya sendiri, aku biasanya pakai yang minimal yang double. Lebih bagus yang triple karena udah pasti langsung keangkat semuanya. Dan pas lagi mau nyukur ataupun shaving, itu nggak boleh dalam keadaan kering. Jadi harus dalam keadaan ketiaknya lembab. Kalau aku biasanya pakai waxing gel, waxing foam gitu. Pakai dulu baru di wax di bawah air. Jadi kayak ya udah dalam keadaan basah gitu mandi. Caranya itu. Lalu biasanya kalau untuk penggunaan siletnya itu sekali pakai buang. Kalau misalnya udah sekali pakai itu udah nggak higienis lagi. Tapi memang dianjurkannya untuk penggunaan pisau cukur untuk ketiak itu ya cuma boleh sekali pakai sih. Tapi kalau aku kadang suka aku lebih-lebihin 2-3 kali. Tapi sebenarnya itu nggak bagus sih. Nah, kalau misalnya nggak punya waxing foam atau waxing gel, pernah ada yang nganjurin pakai conditioner. Aku belum pernah cobain tuh. Mungkin ada di antara kalian yang udah pernah nyobain juga. Gimana tuh rasanya pakai conditioner? Seharusnya sama sih, karena conditioner itu kan berbusa tebel gitu ya. Terus ya, aku pernah nyukur ketiakku dalam keadaan ketiakku kering. Itu bikin iritasi, bikin kayak lecet hitam gitu. Aduh, udah ketiak belum cerahan, malah makin gelap gara-gara salah nyukur. Makanya harus hati-hati. Terus setelah dicukur itu juga harus ada pelembabnya gitu loh. Kalau aku sih biasanya abis cukuran aku pakein aloe vera gel, jadi kayak nge-calming gitu. Dan baiknya cukuran itu di waktu malam hari. Ribet kan? Sebenarnya cukuran tuh kayak oke, cukur ketiak, tapi nggak yang langsung cukur gitu. Kayak ada metodenya, yang benernya ya, ada metodenya. Karena kalau nggak, berdasarkan pengalamanku, ketiak bisa
bisa jadi iritasi dan makin menggelap. Kalau misalnya caranya benar, cukurannya bakalan nggak makin gelap sih, tapi ya nggak cerah juga gitu. Intinya ya bakalan tetap aja sama. Dan baiknya itu untuk mencukur bulu ketiak itu maksimal banget sebulan sekali. Tahankah Anda? Sebulan sekali doang bolehnya. Tahan gak ya? Udah keburu gondrong deh tuh bulu keti ya kalau misalnya sebulan sekali, ya gak sih? Tapi kalau aku sih sebulan sekali. Mungkin karena aku dulu pernah IPL. Nah abis ini aku bahas ya IPL. Jadi kayak pertumbuhan bulu ketinya udah gak sebanyak dulu lagi. Bahkan pas aku menyusui, itu pertumbuhan bulu keti udah stop gitu loh. Nah pas aku beres menyusui, pertumbuhan bulu ketiakku mulai muncul lagi gitu. Hormonnya berubah lagi, bulu ketiakku muncul lagi. Tapi gak sebanyak dulu. Mungkin karena aku pernah IPL. Intinya sih kalau untuk cukuran itu ya baiknya sebulan sekali dan ada ritualnya gitu loh. Ritual ya. Aduh bahasanya serem banget ya. Yah, intinya begitu. Semoga bahasaku untuk step by step pencukuran bulu keti mudah dipahami ya. IPL atau Intense Pulse Light, metode untuk merontokkan bulu keti ini itu pakai pencahayaan gitu loh. Jadi ada alatnya. Diolesin gel dulu, terus di laser gitu. Cep 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 cep. Rasanya tuh kayak panas celkit-celkit gitu sih. Makanya dipakein cooling gel gitu. Aku dulu IPL udah berapa kali ya? Kayaknya udah 12 kali. Bulu ketiku tetep aja numbuh, tapi jadinya lebih halus tekstur bulu ketinya, nggak tebel gitu. Dan tetap cukuran sebulan sekali. Jadi tetap ada proses mencukurnya sih sebenarnya. Tapi IPL ini memang paling efektif untuk mencerahkan ketiak. Dan katanya kalau misalnya lama-kelamaan IPL itu bulu keti bakal nggak muncul lagi. Katanya gitu. Jadi kayak memperlambat pertumbuhan bulu keti dan bikin pertumbuhannya jadi makin halus gitu. Aku IPL di Zep. Sekarang aku nggak tahu sih masih buka apa enggak tuh. Untuk IPL-nya kalau Zep-nya sendiri sih masih buka ya. Kalau untuk IPL-nya aku nggak tahu masih ada apa enggak di Zep. Lagi pandemi gini juga, jadi aku stop IPL. Kalau misalnya pandemi udah beres, aku bakalan balik IPL lagi sih, karena aku berasa banget benar-benar bisa mencerahkan ketiak gitu loh. IPL dibilang katanya bisa menghilangkan bulu permanen. Kalau buat aku 12 kali masih belum permanen tuh, masih tetap ada tumbuh bulu keti walaupun halus gitu ya. Terus ini ada yang bilang nih, aku baca artikel katanya 8 kali perawatan bulu halus di ketiak itu bakalan hilang permanen ya, bulu-bulunya bakalan hilang permanen. Enggak, aku enggak. Tapi emang sih level kelebatan bulu ketinya berkurang jauh banget sampai detik ini. Oke, aku kalau misalnya pandemi udah beres, aku pengen IPL lagi sih. Gimana? Kalau kalian sendiri untuk menghilangkan bulu keti ya, biasanya pakai cara yang mana? Waxing, cukur, atau IPL? IPL kayaknya lagi belum bisa ya, karena lagi pandemi gini. Tapi kalau misalnya ada pengalaman IPL yang bener-bener wow banget, di mana? Coba share di kolom komen di bawah ya. Because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga infonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and see you next time. Once again, thank you guys for watching and also next time. Wah, pas banget ini baterainya habis. Bye bye.